ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maka terlalu sempit kalau seandainya dunia ini dijadikan alasan kita untuk tidak bahagia, tidak senang, tidak semangat. Karena Rasulullah melarang itu semua. Nanti kalau mobil Anda ditabrak, coba senyumi orang yang nabrak. Bisa nggak? Bisa kok. Ya. Saya pernah sekali, 2 kali, 3 kali, berapa kali lagi ditabrakin orang. Saya minta maaf sama dia. Di tol pernah mobil, ada satu pas lagi bawa mobil gitu kan, ada mobil pick up atau apalah, saya lupa gitu, dia nabrak. Apa yang saya kerjakan? Langsung saya melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Kalau saya berhenti, urusannya panjang. Dia pun stres, saya bikin susah orang kan. Macet jalanan kan. Apa maksudnya? Daripada itu lebih baik kita meringankan urusan orang. Senang nggak orang kalau dibilang kayak begitu? Tapi tolong jangan tabrak lagi lah maksudnya. Makanya dalam Islam itu semua tercoding dalam bentuk tanda kutip, tercoding dalam bentuk hadis kalau ada. Kata Nabi SAW, ketika kita membantu hajat seseorang atau saudara kita, ya, membantu hajat ya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Apa maksudnya? Contoh gini lah. Membantu hajat teman kita itu maksudnya apa? Ada teman kita bannya bocor, kita bantu, itu jauh lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh Masjid Nabawi. Subhanallah. Islam itu punya segala macam tools yang dibutuhkan untuk tadi mengasah hati. Apalagi kaitannya dengan kebaikan, ya pastinya gitu kan. Jadi bantu mereka, maka membantu itu saja sudah pahala luar biasa. Dan itu saya katakan tadi, itu makanan hati kita. Jadi mungkin sekarang seseorang yang kena fisik penyakit ya hati ya, atau anak-anak kita mungkin ya maaf ketika lahir sudah mulai bermasalah dengan behaviornya, mungkin ada yang bapak ibunya salah di makanannya atau salah di hatinya. Sekarang kan banyak tuh anak namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak-anak yang hiperaktif luar biasa. Itu dari mana munculnya kalau bukan dari gen bapak ibunya? Kenapa bapak ibunya bisa seperti itu? Karena bapak ibunya, maaf kalau saya sering sampaikan bahasa saya sih, bahasa saya itu karena bapak ibunya nyampah. Yang disampaikan apa? Hati. Gimana anak gak ADHD? Gimana anak gak bisa autis kalau bapak ibu tiap hari marah-marah kan? Bapak ibunya tiap hari bahasa batin tok gak? Batin tok, tapi gak mau ngomong bahasa batin. Kalau sesuatu gak suka, sampaikan, clear. Jangan perpanjang masalah. Gak suka isinya pakai jilbab hitam, bilang nih, beliin yang putih. Jangan ngomong doang. Kalau ibu gak suka lihat suaminya pakai baju merah, misalkan, kasih tahu, saya gak suka papa, abi pakai baju merah. Belilah baju yang lain, atau mungkin Anda kasih tahu dia. Dan Anda, jadi masalah kita zaman sekarang, berarti kenapa banyak muncul masalah di behavior? Karena memang dari rumah tangga sudah bermasalah, Bu. Ya, ada seorang pernah cerita ke saya, bukan saya sih tapi dia cerita, ada bapak-bapak nih saking cintanya sama istrinya, seluruh keuangannya dia kasih sama istrinya. Ini nggak benar loh. Nggak ada ceritanya keuangan di rumah tangga diatur sama istri. Konyolnya apa? Konyolnya itu akan merendahkan izzah suaminya. Ketika suami pengen beli sesuatu, mau tolong beli itu dong. Kayak minta melas-melas sama istri gitu. Gak bisa kayak begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin. Pemimpin tuh Anda yang kerja di perusahaan, ketika direktur utama lewat, segannya minta ampun. Tapi ketika suami lewat, suami ngomong, gak ada segan. Masalah kan? Masalah lagi. Bagaimana seorang wanita, maka Islam memuliakan luar biasa suami gitu kan.
Seperti itu. Bahkan ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadap, atau apa hakku terhadap suamiku? Ketika ada seorang wanita, dia lagi mau menikah, terus nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa hakku terhadap suamimu? Kata Nabi apa? Kalau di dada suamimu ada luka bernanah, lalu engkau bersihkan dengan mulutmu, maka itu tak akan mampu sedikit pun, ya, atau menjadi hak sekecil apapun dirimu pada suami itu ada gitu. Dan terlalu besar peran suami itu. Ya, seperti itu. Datang gitu. Mau bikin apa gitu? Ya baik. Jadi gunakanlah atau perbanyaklah nutrisi atau makanan hati di rumah Anda. Jadi mulai sekarang, kalau Islam ini atau kita mau membuat suatu generasi atau menciptakan mau menciptakan suatu generasi yang sehat, maka mulai sekarang jadikan rumah tangga kita menjadi surga. Kata kuncinya. Menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang betul-betul terasa seperti surga, untuk nyaman, damai, tentram, ya mau tidak mau harus lebih banyak nutrisi hatinya. Nutrisi hati itu dari mana? Ya, cinta, kasih sayang, kesabaran, seperti itu. Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Dengan apa? Sentuhan, kalimat, apapun itu, ajarkan mereka. Karena itulah yang paling terbaik. Ya, itulah yang paling terbaik. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan gini, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tad'u fil mizan. Di surat Ar-Ra'd Allah sampaikan lagi, dan kami ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kata kunci itu, elektron kita dalam badan kita ini panduan ya, supaya Bapak Ibu nanti di rumah mengerti apa yang harus Anda makan, apa yang harus Anda beri pada anak, suami atau keluarga di rumah. Ya. Semua yang Allah ciptakan dan masih utuh, maka dia pasti berpasangan. Ada satu alat namanya XRD. XRD ini semacam X-ray, tapi dia bisa melihat molekul kayak begini dalam jumlah yang atau dalam ukuran yang sangat-sangat kecil. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau menggunakan alat XRD itu akan ketahuan semua yang diciptakan Allah dan masih utuh kayak begini, maka dia pasti berpasangan elektronnya. Artinya apa? Masalah kita sekarang, makanan, minuman, atau apapun, muncul gara-gara apa? Gara-gara yang kita makan sudah tidak berpasangan lagi. Kata kuncinya. Ini yang dikenal sebagai radikal bebas. Atau oksidasi. Prosesnya oksidasi menyebabkan radikal bebas. Ya, seperti. Kenapa? Elektronnya sudah terpisah. Ya, kenapa? Apa tuh namanya, orang dalam Islam sangat menganjurkan seseorang itu untuk menikah, karena biar bersatu elektronnya. Ya, yang belum menikah segeralah menikah supaya dapat jodoh yang baik. Caranya gimana? Perbaiklah diri Anda dulu, nanti ketemu. Jadi kalau nanti seorang istri bilang, ngadu, curhat misalkan ke ustadz segala macam, suami saya itu nggak soal segala macam, ya sebenarnya itu mula asalnya dari awal sebenarnya pilihan tadi. Maka Islam mengajarkan apa? Kalau mau mencari pasangan, carilah yang baik. Baik apa? Agamanya dulu. Ya, agamanya dulu baik. Agamanya lebih baik. Ada satu kisah Bapak sekalian. Sampai 10 tahun akhirnya murid ini bikin kajian sendiri. Ya. 10 tahun kemudian dibikin kajian, dan dalam fase itu tuh akhirnya si muridnya ini dinikahkan sama Syekh tadi, kepada seorang wanita pastinya. Kisahnya itu ada seorang bapak-bapak, orang kaya gitu kan, orang pengusaha gitu, bilang sama Syekhnya, saya lagi mau mencarikan jodoh untuk anak saya. Kata si bapak tadi kepada Syekhnya tadi, pada gurunya tadi. Terus si guru itu nawarin ke muridnya tadi, kamu mau nggak sama anaknya bapak ini? Karena pilihan guru kan pasti benar gitu kan, nggak mungkin salah. Akhirnya dia bilang oke, saya mau, dia bilang. Dinikahkanlah dia, dan subhanallah sampailah dia ke rumah si bapak tadi, pengusaha tadi. Ya, ini cerita hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi awal tuh. Masuklah ke rumah tadi, rumahnya bagus ya, karena mungkin orang Allah kasih rezeki yang cukup banyak dan dia pengusaha segala macam gitulah.
Dan akhirnya masuklah dia ke kamar istrinya. Wah, ini kayaknya anak orang kaya gitu kan, pasti begini begitu. Pokoknya dipikir senang-senang banget. Dan saat dia melihat istrinya tadi, Bapak sekalian, dia kaget luar biasa. Kenapa kaget? Karena banyak banget cacatnya istrinya tadi. Rambutnya setengahnya itu nggak ada rambut, pitak gitu kan. Matanya buta. Dan dia ngomongnya pun rodok tergagap-gagap gitu kan. Jadi dia bilang, satu saja sebenarnya cacatnya dia tadi sudah cukup aku meninggalkan dan menceraikannya, kata dia gitu. Tapi wanita tadi bilang apa? Dia bilang gini, tunggu sebentar, dia bilang. Aku memintamu atas nama Allah, dia bilang. Jangan ceraikan saya. Kau tak sentuh aku sekalipun tidak apa-apa, asal aku bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan aku sudah bersatu sebagai istri. Kata dia begitu. Singkat cerita, dia nggak ceraikan. Permintaan pakai nama Allah. Bisa ditolak sama orang soleh. Soleh ketemu soleh gitu kan, ketemu soleha. Nggak bisa ditolak. Apa yang terjadi bos sekalian? Yang terjadi berikutnya, dia terus berdakwah si murid tadi itu kan. Dan subhanallah, gak lama kemudian, subhanallah, istrinya meninggal dan bapaknya pun meninggal. Apa yang terjadi? Seluruh hartanya diwariskan kepada si murid tadi. Ya. Kesabaran yang luar biasa. Maka agama itu menjadi kunci semuanya. Anak saya masih umur SMP kelas 1. Tapi saya sudah bilang sama dia, kalau kamu mau nikah, ayah yang cariin dia. Karena saya punya standar sendiri, saya bilang. Gitu. Standarnya apa? Standar agama. Ya, apalagi ya, harus paham agama. Maka kata kuncinya sekali lagi apa? Kita nggak usah berbangga-bangga punya S1, S2, S3, tapi cara sholat jenazah aja nggak paham. Gitu ya. Kita nggak usah bangga-bangga deh, katakanlah cara sholat tasbih aja nggak paham. Agama itu kunci semuanya. Siapa yang menjadi motor penggeraknya? Ibu. Anda di rumah. Adalah madrasah awal buat anak Anda di rumah. Maka sekolah kayak begini bukan tempat penitipan anak. Bukan. Ya, bukan tempat penitipan anak. ولئن كفرتم إن عذاب